masuk materi, saya akan memperkenalkan identitas nama saya. Nama saya Dinda Lestari Hasibuan. Nah, untuk kelasnya yaitu di Tadris Biologi 2, mata kuliah yang saya ambil yaitu reproduksi dan embriologi hewan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang ada di Medan. Pentingnya perkembangan embrio. Proses perkembangan embrio merupakan fase kritis dalam pembentukan organisme baru. Ini adalah awal dari kehidupan dan mencakup transformasi dari satu sel menjadi organisme multiselular. Tujuan presentasi ini menjelaskan tahap-tahap utama pembentukan embrio pada hewan dari fertilisasi hingga perkembangan awal. Jadi, bukan hanya tumbuhan ya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan mengalami dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Ingat ya teman-teman, fase embrionik mulai dari zigot. Nah, zigot adalah hasil peleburan dari sel ovum dan sel sperma. Jadi, sel sperma dan sel ovum melebur dan membentuk zigot. Definisi embrio adalah tahap awal dalam perkembangan organisme multiselular setelah fertilisasi dan sebelum perkembangan menjadi janin. Pada hewan, embrio berkembang melalui serangkaian tahapan, mulai dari zigot hingga morula, blastula, gastrula, dan akhirnya menjadi embrio yang matang. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir atau menetas. Sedangkan embriologi perkembangan mempelajari perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir dan perkembangan organisme setelah lahir atau setelah menetas. Jadi, ruang lingkup embriologi pasca lahir atau pasca tetes seperti metamorfosis pada serangga atau regeneralisasi pada bintang laut. Jadi, ruang lingkup embriologi perkembangan lebih luas dibandingkan dengan embriologi. Contoh, perkembangan setelah lahir atau setelah menetas adalah metamorfosis dan regeneralisasi. Perkembangan merupakan suatu proses yang berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan progresif yang berlangsung di dalam sel, jaringan, organ, atau organisme selama rentang hidupnya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan proses transformasi dari suatu keadaan, susunan, atau fungsi ke keadaan susunan atau fungsi yang lain yang berlangsung secara progresif dan relatif permanen. Misalnya, perkembangan telur katak menjadi katak dewasa, perkembangan biji, regeneralisasi anggota tubuh yang diamputasi pada salamander, atau perkembangan larva menjadi kupu-kupu. Menurut Majumdar 1985, ada 4 alasan mengapa embriologi dianggap penting untuk dipelajari. Yang pertama, dalam membantu memahami fungsi berbagai organ yang berbeda pada suatu organisme. Yang kedua, dapat membantu mempelajari proses terjadinya organisme dan mencari jawaban secara fisiologis bagaimana terbentuknya organisme secara bertahap. Yang ketiga, banyak jenis penyakit hanya dapat dimengerti sepenuhnya jika kita memiliki pengetahuan mengenai perkembangan organ dan organisme.
Yang keempat, dapat membantu memahami keterkaitan secara evolusi berbagai kelompok-kelompok hewan yang berbeda. Setelah terbentuknya zigot, kemudian zigot itu akan mengalami pembelahan sel yang namanya proses fertilisasi. Yang awalnya satu sel kemudian membentuk menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Jadi fase ini disebut menjadi fase pembelahan sel. Fertilisasi adalah proses di mana sperma dan ovum atau telur bersatu membentuk zigot. Fertilisasi memulai perkembangan embrio. Di sampingnya ada gambar fertilisasi yang menunjukkan pergerakan sperma menuju telur dan penetralisasi untuk membentuk zigot. Fertilisasi pada berbagai jenis hewan dapat dibedakan berdasarkan tempat berlangsungnya, yaitu fertilisasi secara eksternal dan fertilisasi secara internal. Fertilisasi secara eksternal adalah fertilisasi yang berlangsung di luar tubuh induknya. Nah, jenis fertilisasi ini banyak dijumpai pada hewan-hewan akuatik nih, antara lain berbagai jenis ikan, katak, dan sebagainya. Sementara fertilisasi secara internal adalah fertilisasi yang berlangsung di dalam tubuh induknya. Misalnya, hewan yang fertilisasinya berlangsung secara internal menghasilkan sel telur yang matang dalam jumlah yang terbatas dalam satu kali siklus reproduksi, dan biasanya berkisar hanya sampai 1-15 buah nih teman-teman. Pada hewan yang fertilisasinya berlangsung secara eksternal, jumlah telur matangnya yang dihasilkan dalam satu kali pemijahan berkisar antara ratusan hingga ratusan ribu buah. Kenyataan ini sangat berkaitan dengan berbagai risiko lingkungan yang dialami oleh gamet setelah dilepaskan dari tubuh induknya, antara lain perubahan lingkungan fisik, kimia, dan berbagai faktor-faktor biologis lain, seperti kemungkinan untuk dimangsa oleh predator. Teman-teman tahu nggak fungsi dari fertilisasi ini? Nah, fertilisasi memiliki berbagai fungsi nih, antara lain transmisi gen dari paternal dan maternal kepada keturunannya. Yang kedua, merangsang sel telur untuk berkembang lebih lanjut. Yang ketiga, menghasilkan terjadinya sigami, yaitu peleburan sifat genetik paternal dan maternal. Yang selanjutnya, mempertahankan kondisi diploiditas suatu spesies tertentu dari jenisnya. Yang terakhir, penentuan jenis kelamin secara genetika. Nah, pada dasarnya fertilisasi bukan merupakan proses tunggal, melainkan rangkaian proses yang melibatkan kedua gamet. Fertilisasi terdiri atas beberapa tahap nih teman-teman, yaitu kontak dan pengenalan antara spermatozoa dengan ovum. Yang kedua, mengatur masuknya spermatozoa ke dalam telur. Yang ketiga, penyatuan materi genetik antara ovum dan spermatozoa. Yang terakhir yaitu aktivitas metabolisme sel telur untuk memulai perkembangan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fertilisasi. Selanjutnya itu pembelahan sel atau clavage. Setelah fertilisasi, zigot mengalami serangkaian pembelahan sel yang cepat tanpa pertumbuhan sel atau mitosis. Nah, tujuannya menghasilkan banyak sel kecil yang disebut blastometer. Nah, di sampingnya ada gambarnya tuh teman-teman. Dia karena pembelahan sel dari zigot hingga terbentuk morula. Di situ teman-teman, yang tadinya itu zigot dan mengalami pembelahan menjadi 2 ataupun
pembelahan fertilisasi tadi teman-teman. Nah, di dalam fertilisasi ini akan mengalami yang namanya pembelahan sel-sel menjadi 2, 4, 6, 8 sel dan seterusnya. Nah, pembelahan tersebut menyebabkan zigot yang pada mulanya uniselular atau satu berubah menjadi multiselular menjadi banyak. Nah, sel-sel hasil pembelahan zigot ini dinamakan blastometer tadi teman-teman. Sedangkan serangkaian pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastometer disebut clavage. Ingat teman-teman, zigot dinamakan blastometer, sedangkan serangkaian pembelahan yang berlangsung serangkaian pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastometer, nah disebut clavage. Menurut Blansky, pembelahan memiliki beberapa ciri nih teman-teman. Yang pertama, zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniselular menjadi multiselular. Yang kedua, ukuran embrio yang relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastometer. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang kelima teman-teman, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan tadi teman-teman. Yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah nih teman-teman, dan pada akhirnya hampir sama dengan risiko sel somatik tadi. Nah, pembelahan zigot berbeda dengan pembelahan mitosis. Biasa yang berlangsung pada stadium lanjut perkembangan dan pada organisme dewasa. Pada stadium lanjut perkembangan, sebelum sel membelah, mereka mengalami perubahan ukuran kira-kira sama dengan ukuran sel sebelum membelah. Jadi, pada stadium lanjut perkembangan atau pada organisme dewasa, ukuran rata-rata dipelihara pada setiap jaringan. Selama pembelahan zigot, urutan pembelahan blastometer tidak dipisahkan oleh pertumbuhan. Dalam hal ini, ukuran blastometer tidak meningkat hingga pembelahan berikutnya dimulai. Nah, akibatnya setiap pembelahan menghasilkan blastometer dengan ukuran setengah dari blastometer asli. Jadi, pembelahan zigot dimulai dari suatu sel yang ukurannya amat besar dan berakhir dengan jumlah sel dengan ukurannya yang kecil. Dengan demikian, berbeda dengan sel-sel yang telah berdiferensiasi pada organisme dewasa, sebab diferensiasi seluler biasanya diiringi dengan peningkatan ukuran sel. Pada bintang laut, pembelahan berlangsung secara cepat dan sebelum satu siklus pembelahan selesai. Selanjutnya materi morula. Tahap morula ini adalah tahap pembelahan di mana zigot yang telah membelah menjadi sekelompok sel yang dapat disebut morula atau bentuknya seperti bola kecil. Tengok kawan-kawan, di sampingnya ada tuh gambarnya. Morula dengan sel-sel yang menyusunnya. Nah, ini sel-sel yang 32 itu tadi teman-teman, itu kan dibelah menjadi 2, 4, 8, 16, nah sampai 32 sel. Nah, itulah yang disebut sebagai morula, segerumbulan sel-sel. Nah, itulah teman-teman yang disebut morula. Ingat ya teman-teman bahwa morula itu adalah segerumbulan sel-sel yang membelah menjadi 32 sel.
berisi rongga cairan yang disebut blastosol. Lapisan sel blastula terdiri dari lapisan sel telur yang mengelilingi blastosol. Nah, di sampingnya ada tuh teman-teman gambar neurulasi atau perkembangan neural tube dari ektoderm. Nah, mari kita mengkaji bentuk dari blastula. Blastula merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi Yolk pada sisi jenis elit pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sejumlah rongga yang disebut rongga blastula atau blastosol. Nah, dikenal beberapa macam blastula, yaitu yang pertama, koleblastula, yaitu blastula berbentuk bulat dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligosital. Misalnya blastula pada isi nektar ATSC, Atrias sp, Antiochus, dan Emilia. Rongga blastula terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutub kelima. Yang kedua, diploblastula, yaitu blastula berbentuk akram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai pohon di atas massa. Yang ketiga, Yolk dihasilkan oleh telur teloresital, misalnya blastula pada ayam dan ikan zebra. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakran atau tudung di antara blastodis dan Yolk. Yang keempat, blastofista, yaitu blastula yang menyerupai fista. Blastula ini memiliki sisa sel-sel dalam atau endotelmas pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tromboblast dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya blastula pada mamalia. Yang terakhir, yang bernama steroblastula, yaitu blastula masih tanpa rongga. Rongga blastula dihasilkan oleh telur centroblastula, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Nah, materi selanjutnya itu blastula pada berbagai jenis hewani. Yang pertama, blastula pada bintang laut. Blastula pada bintang laut terbentuk pada stadium 32 sel atau relatif. Pada blastula awan, blastula tampak memiliki silia. Dinding blastula hanya terdiri atas satu lapisan sel. Sel-sel pada bagian apeks lima memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sel-sel pada kutub vegetatif. Pada bagian kutub vegetatif terdapat sel-sel mikromer yang kelak akan berkembang menjadi mesenkim primer. Rongga blastula besar dan terdapat pada bagian tengah embrio. Pada stadium blastula terjadi beberapa perubahan, antara lain lepasnya sel-sel mikromer ke dalam blastosel. Mekanisme masuknya sel-sel mikromer ke dalam blastosel adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian apeks sel-sel mikromer memanjang dan lepas dari lapisan hialin, dan bagian lateral terpisah dari sel-sel vegetatif di sekitarnya. Sel-sel melintasi laminan basilis masuk ke dalam blastosel. Di dalam blastosel, sel-sel tersebut mengalami reorganisasi membentuk sel-sel mesenkim primer. Nah, itu contoh yang pertama, yaitu pada bintang laut. Yang kedua, contoh blastula pada Amphioxus. Sejak stadium pertumbuhan 8 sel, suatu rongga terbentuk di antara makromer dan mikromer, dan rongga tersebut semakin jelas
kelihatan pada stadium 64 sel. Rongga tersebut dinamakan rongga blastosol. Dengan bertambahnya pertumbuhan, rongga tersebut semakin besar. Struktur yang demikian ini dinamakan blastula. Terbentuk 4-6 jam setelah fertilisasi. Pertumbuhan akhir blastula berlangsung setelah embrio mencapai lebih dari 200 sel. Yang contoh ketiga, blastula pada amfibi. Pada amfibi atau Xenopus sp, stadium blastula tercapai pada stadium 128 sel. Pada stadium ini mulai terbentuk suatu rongga yang disebut rongga blastula atau blastosol. Blastula pada amfibi memiliki 3 daerah yang berbeda nih teman-teman. Yang pertama, daerah di sekitar kutub anima meliputi sel-sel membentuk atap blastosol. Sel-sel tersebut merupakan bakal lapisan ektoderm. Sel-sel ini berukuran kecil dan disebut mikromer, mengandung butir-butir pigmen. Yang kedua, daerah di sekitar kutub vegetatif meliputi sel-sel Yolk yang berukuran besar, yang merupakan bakal sel-sel endoderm, mengandung banyak butir Yolk. Yang ketiga, daerah sub-ekuatorial merupakan sel-sel cincin marginal, meliputi daerah kelabu atau Urey Christosen. Daerah ini secara normal akan membentuk sel-sel mesoderm. Pada blastula katak, atap blastosol terdiri atas 2-4 lapisan sel. Alas blastosol adalah sel-sel Yolk. Rongga blastosol terletak lebih ke kutub anima. Menurut Newcold, fungsi rongga blastula adalah membatasi interaksi antara bakal endoderm dan sel-sel endoderm pada cincin marginal yang mengelilingi tepi blastosol. Nah, selanjutnya yaitu pada blastosol Hapes. Blastula pada burung adalah blastula berbentuk cakram atau tudung. Setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara ekuatorial atau horizontal dan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Pada stadium ini, blastodis terdiri atas 2 daerah yang berbeda, yaitu yang pertama area pellucida, yaitu daerah yang tampak kuning terletak di atas rongga subgerminal. Yang kedua, area apoka, yaitu daerah yang tampak gelap terletak pada bagian tepi blastodis. Pada beberapa jenis Apes, rongga subgerminal juga merupakan rongga blastula. Pada ayam dan bebek, blastosol terbentuk setelah terjadi delaminasi. Blastoderm membentuk lapisan sel bagian bawah yang disebut hipoblast primer dan lapisan sel bagian atas yang disebut epiblast. Setelah di atas hipoblast dan epiblast disebut blastosol. Yang kelima yaitu blastula pada mamalia. Blastula pada mamalia disebut blastocostita, memiliki sebuah rongga yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis sel pada bagian tepi yang disebut trofoblast atau tropektoderm. Pada bagian dalam embrio ke arah kutub anima terdapat sekelompok sel-sel dalam atau inner thalamus. Trofoblast merupakan bagian eksternal yang kelak membentuk suatu korium dan tulut serta dalam pembentukan plasenta. Sedangkan massa sel-sel dalam akan berkembang menjadi embrio yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel ini adalah proses di mana sel-sel mulai berkembang menjadi berbagai jenis jaringan dan organ dengan fungsi spesifik. Tahap ini sangat penting untuk membantu struktur dan
hewan. Nah, di sampingnya itu ada contoh sel-sel dari mesodrem akan berkembang menjadi otot dan tulang, sedangkan sel-sel dan endoderm akan membentuk organ seperti hati dan parenkim. Nah, kembali ke tadi, ke ulangan tadi kan, dan kemudian gastrula ini akan mengalami namanya impregnasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, proses ini namanya gastrula. Gastrula ini diferensiasi sel, dan nama dari tahap ini adalah gastrula. Nah, dan ingat ya, gastrula itu sudah membentuk yang namanya 3 lapisan tubuh. Nah, 3 lapisan tubuh ini ada apa aja sih ya? Nah, lapisan tubuh yang pertama adalah ektoderm paling luar, kemudian yang di tengah namanya mesodrem, dan lapisan dalam namanya endoderm. Jadi di gastrula itu ada 3 lapisan tubuh yang sudah terbentuk, yaitu ektoderm, mesodrem, dan endoderm. Nah, nanti yang ketiga ini akan berkembang menjadi organ yang ada pada tubuh manusia atau pada hewan. Jadi lapisan ini akan membentuk organ-organ. Proses pembentukan organ disebut organogenesis atau proses pembentukan organ. Nah, proses pembentukan organ dimulai dari ektoderm akan membentuk organ kulit dan sistem saraf. Kemudian dari mesodrem akan membentuk sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan berbagai sistem lain, selain sistem pernapasan dan pencernaan. Karena sistem pencernaan dan pernapasan dibentuk oleh lapisan endoderm. Materi tambahan yaitu gastrula adalah suatu proses yang dinamis di mana berlangsung migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Sering dengan berlangsungnya gastrulasi, ada juga berlangsung proses diferensiasi. Migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel selama gastrulasi dimaksudkan untuk yang pertama, menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Yang kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Yang ketiga, menempatkan mesodrem di antara endoderm dan ektoderm. Yang keempat, membentuk arketeron bakal saluran pencernaan primitif. Adanya migrasi sel-sel tersebut menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan mikro dan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sel-sel atau kumpulan sel-sel, sehingga merangsang sel-sel yang bersangkutan untuk melakukan proses diferensiasi. Hasil proses diferensiasi sel tersebut menyebabkan terbentuknya lapisan ektoderm, endoderm, dan mesodrem. Ketika lapisan tersebut dinamakan lapisan lembaga. Karena yang terbentuk ada 3 lapisan lembaga, maka dinamakan tripoblastik. Misalnya pada ayam, sapi, dan manusia, beberapa jenis hewan pada masa perkembangan embrionalnya hanya membentuk 2 lapisan lembaga, yaitu ektoderm dan endoderm. Karena hanya 2 lapisan lembaga yang terbentuk, maka dinamakan diploblastik. Misalnya porifera dan coleontherata. Ketiga lapisan lembaga di atas merupakan lapisan lembaga yang bersifat seluler dan pada tahap perkembangan selanjutnya akan menghasilkan berbagai tipe jaringan atau organ yang menyusun tubuh organisme. Nah, ada juga gerakan morfogenik. Berbagai jenis gerakan-gerakan morfogenik yang terlibat selama berlangsungnya gastrula antara lain epiboli, invaginasi, aviginasi, involusi, ingresi, polinvaginasi, konkresensi, dan gerakan amoeboid.
Epibody adalah pergerakan lapisan epitelium atau ektoderm membungkus bagian embrio yang lain. Invaginasi adalah pelipatan lapisan sel dari luar ke dalam, misalnya pembentukan arkenteron pada amphiosol. Avaginasi adalah pelipatan lapisan dari dalam ke luar, misalnya esogastrula. Inovasi adalah penyuntikan sel-sel dari lapisan luar yang menyebar dan masuk ke bagian dalam, misalnya penyerapan sel-sel luar ke arah blastoporus amfibian. Migrasi adalah migrasi sel-sel secara sendiri-sendiri dari permukaan ke dalam, misalnya pembentukan mesenterim primer pada blastula bintang laut. Delaminasi adalah pemisahan lapisan sel dari suatu lapisan tunggal, misalnya pembentukan lapisan hipoblast pada embrio ayam. Konvergensi atau konvergensi adalah pembelahan yang serentak dan diikuti dengan pergerakan secara terkoordinasi, misalnya pembentukan primitif strike pada embrio ayam. Gerakan amoeboid adalah migrasi sel-sel sebagai suatu individu tunggal, misalnya migrasi sel-sel neural curve. Beberapa kejadian penting selama berlangsungnya gastrulasi yaitu: yang pertama, reorganisasi sel-sel atau kelompok sel akibat gerakan-gerakan morfogenik. Yang kedua, ritme pembelahan sel menurun. Yang ketiga, tumbuh tidaknya walaupun ada sedikit sekali. Yang keempat, metabolisme berubah corak, oksidasi menjadi lebih intensif. Yang kelima, peran inti menjadi lebih aktif dalam mengontrol aktivitas sel-sel embrio. Peran kromosom induk menjadi lebih nyata. Sintesis protein-protein baru yang sebelumnya belum terdapat di dalam sel telur. Nah, gastrula pada contohnya gastrula pada astreal. Gastrula pada astreal melibatkan gerakan-gerakan morfogenik, terutama invaginasi, suatu pelipatan ke dalam. Invaginasi menyebabkan terbentuknya epiblast dan hipoblast. Epiblast kelak akan membentuk ektoderm, terutama epidermis, dan hipoblast akan mendindingi saluran pencernaan makanan. Hasil invaginasi ini juga menyebabkan terbentuknya rongga baru yang disebut rongga gastrosol atau rongga arkenteron. Sedangkan rongga blastula atau blastosol secara bertahap tereliminasi. Tubang yang menghubungkan arkenteron keluar disebut blastoporus dan kelak berkembang menjadi anus. Pada puncak hipoblast terlepas sel-sel mesenkrim sekunder, bakal mesendrom, mesoderm, dan kelak akan berkembang menjadi rangka utama. Selanjutnya, gastrula pada amphiosol. Gastrula amphiosol diawali pada daerah vegetatif embrio. Mula-mula kutub vegetatif menjadi mendatar dan terdorong dan melipat ke arah dalam. Proses ini dinamakan invaginasi. Lapisan yang terintegrasi secara bertahap akan menghilangkan rongga blastula dan bertemu dengan lapisan blastometer yang berbeda di kutub anima. Sementara hal tersebut berlangsung, mitosis berjalan terus diikuti dengan terjadinya pelantikan sel-sel dari luar ke dalam melalui tepi blastoporus. Proses ini disebut involusi. Melalui invaginasi dan involusi, terbentuk ektodrem dan endodrem. Ektodrem sekarang membungkus embrio secara keseluruhan melalui proses epiboli 6-7 jam sesudah pembuahan. Terbentuk gastrula yang memiliki struktur berbentuk cangkir, terdiri atas lapisan sel bagian luar yang disebut epiblast yang akan menjadi ektodrem, dan lapisan sel bagian dalam atau hipoblast yang akan menjadi mesodrem dan endodrem. Rongga yang dibatas oleh kedua pertemuan lapisan
ini disebut arkenteron dan gastrol. Lubang yang menghubungkan rongga ini dengan daerah sebelah luarnya disebut blastoporus. Pada awal gastrulasi, blastoporus sangat besar, namun dengan pemanjangan dan terdatangan bagian dorsal gastrula, blastoporus menjadi semakin kecil hingga tampak sebagai suatu lubang sempit yang terbuka atau pori. Aspek penting lain yang terjadi selama gastrulasi adalah gastrulasi mengalami perubahan polaritas atau rotasi kurang lebih 120 sehingga kutub anima terletak di anterior dan kutub vegetatif terletak pada posterior. Bagian tepi arkenteron atau gastrosol dibentuk oleh endodrem, sedangkan bagian atas atap dibentuk dari median korda mesodrem dengan lembar mesodrem lateral pada sisi tepi. Selanjutnya, gastrulasi pada amfibia. Gastrulasi pada embrio katak dapat diinterpretasi dengan berbagai cara. Pembentukan lapisan lembaga pada katak terjadi melalui 3 gerakan morfogenik utama. Yang pertama, epiboli, yaitu meluasnya mikromer dari kutub anima ke kutub vegetatif. Yang kedua, invaginasi, yaitu melentikkan sel-sel ke arah dalam pada daerah kelabu sehingga berbentuk blastoporus. Bagian dorsal dan bibir dorsal blastoporus. Pendalaman tersebut kemudian tumbuh ke arah lateral dan ventral, kemudian bertemu di daerah ventral sehingga berbentuk bibir-bibir lateral dan ventral blastoporus. Blastoporus sendiri membentuk cincin yang bagian tengahnya berisi gilplate. Yang ketiga, involusi terjadi bersamaan dengan epiboli melalui bibir blastoporus dan aktivitas tinggi pada bibir dorsal blastoporus. Selanjutnya, blastoporus akan menjadi kecil. Bibir lateral membentuk daerah primitif. Selanjutnya, gastrulasi pada apes. Gastrulasi pada apes berlangsung melalui kombinasi sejumlah gerakan-gerakan morfogenik. Meliputi yang pertama, poliinvaginasi, yaitu perpindahan sel-sel blastoren untuk membentuk lapisan fibroblast. Yang kedua, kompresensi, yaitu sel-sel pada blastoren bagian anterior penetrasi dan berhimpun pada bagian posterior. Yang ketiga, involusi, yaitu pelantikan sel-sel dari luar ke dalam. Gastrulasi ditandai dengan terjadinya penebalan pada bagian posterior blastoren kurang lebih dari umur 3-4 jam inkubasi. Penebalan tersebut berbentuk segitiga yang lebar, kemudian menyempit dan memanjang dan akhirnya membentuk suatu batang yang memanjang dari posterior ke arah anterior dan disebut sebagai primitive stripe. Primitive stripe berlangsung kira-kira pada umur 16 jam inkubasi. Selanjutnya, gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam atau inner columns yang makin lama makin besar dan dinamakan rongga amnion. Massa sel-sel dalam di bawah rongga amnion membentuk suatu keping yang dinamakan keping embrio atau embryonic disk yang kelak akan menghasilkan embrio. Keping embrio terdiri atas lapisan ektodrem yang berbatasan dengan rongga amnion dan endodrem yang berbatasan dengan blastosol. Blastosol terletak ke arah rongga uterus, sedangkan keping embrio dan rongga amnion tertanam ke arah dinding uterus. Endodrem akan berproliferasi membentuk sel-sel pipi yang mendindingi blastosol. Blastosol sekarang menjadi gastrosol atau arkenteron atau rongga kantung Yolk. Endodrem yang mendiding akan menjadi bagian dari kantung Yolk.
Pada mamalia, kantung luar tidak mengandung jawaban. Kita udah masuk ke penutupan nih atau kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah ringkasan bahwa perkembangan embrio adalah proses yang dimulai dari fertilisasi, diikuti oleh pembelahan sel, morulasi, blastulasi, gastrulasi, divigulasi, dan diferensiasi sel. Proses ini esensial dalam membentuk hewan yang berkembang sempurna. Nah, mari kita kutip kesimpulan-kesimpulan dari awal materi yang panjang itu sampai sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi bukan hanya tumbuhan ini ya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan nih. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ingat, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dan perkembangan pada hewan menjelaskan itu loh, yaitu embrionik dan fase pasif. Ingat ya teman-teman, itu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, fase embrionik mulai dari zigot. Ingat ya teman-teman, fase embrionik ini mulai dari zigot. Nah, zigot ini adalah hasil peleburan dari sel ovum dan sel sperma dan sel ovum dan membentuk zigot. Ingat teman-teman, yang pertama zigot. Nah, kemudian zigot itu akan mengalami pembelahan sel. Yang awalnya tadi satu kan satu sel, kemudian membentuk menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 16 sel. Nah, sebagai fase pembelahan sel, nanti habis membentukkan zigot akan mengalami yang namanya fase pembelahan sel, yaitu fase pembelahan sel, 4 sel, 8 sel, dan 6 sel. Kemudian sel itu kemudian kalau misalnya capai 32 sel, kamu kalau sudah maka akan seperti berbentuk segerombolan seperti yang tadi yang di morula. Nah, yang 30 sel itu sudah disebut sel tadi. Kemudian akan mengalami perkembangan lagi menjadi yang blastula adalah struktur yang sudah membentuk rongga. Ada rongga blastula memiliki rongga blastosol. Nah, blast mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk tubuh. Nah, itu namanya grasi. Ingat-ingat ya teman-teman, gastrulasi ini pelekukan, bukan. Dan nama dari gastrula. Ingat ya, gastrula itu sudah membentuk namanya 3 lapisan tubuh. Nah, 3 lapisan apa saja sih? Nah, yang pertama adalah endodrem yang paling luar, kemudian namanya mesodrem, dan dalam namanya endodrem. Jadi di gastrula itu lapisan tubuh yaitu endodrem, mesodrem pada hewan. Jadi lapisan ini akan membentuk organ-organ atau pembentukan organ. Nah, ingat ya teman-teman, organ kulit dan sistem saraf, sistem lain, sistem pencernaan dan itulah kesimpulan dari sekian presentasi dari saya.